Bayu, kenapa judulnya Pemuda Hari ini? Bukan pemuda komunis. Bukan Pemuda Hari Esok, atau Hari hari Tanu Lasso. atau Hari Lasso? Salah dong. Oh, Kenapa hari ini gitu? apa hari ini? Karena kita berada di hari ini. Oke. Ketika buku ini ditanyakan besok, tetap dijawabnya hari ini. Dan hari-hari seterusnya pasti dijawabnya hari ini. Ada apa dengan pemuda hari kemarin dan hari depan? Karena pemuda hari ke depan sudah pasti impact yang ada di hari ini. Oke. Jadi hari ini akan berkelanjutan kepada hari-hari selanjutnya. Maka ya, kita berada di hari ini, dan hari ini akan berpengaruh pada masa depan pastinya. Pemuda hari ini kan pasti bakalan apa ya? Tampil. 10 tahun lagi kali jadi pemimpin bangsa kali ya. Amin. Iya, satu dari kita ya mungkin saya tidak, apalagi katanya jadi caleg butuh modal 1M. Jadi salah satu dari kita lah, mudah-mudahan. Jadi buku ini cerita tentang apa sih? Maksudnya idealnya pemuda hari ini atau bagaimana? Apa pemuda hari ini gimana gitu? Lebih mengupas klasifikasi pemuda hari ini itu seperti ini, begini, begitu. Bukan menilai pemuda hari ini itu yang ideal itu mesti gimana, bukan. Oke. Karena idealnya pemuda itu kembali ke diri kita masing-masing, ingin menjadi pemuda seperti apa, yang pastinya harus positif. Oke. Kalau mau tahu lebih lanjut ya beli bukunya lah. Bisa beli Siap. di mana, Bay? Langsung ke saya dengan harga 80.000. Mungkin terdengarnya harganya mahal dibandingkan buku-buku yang ada di toko buku konvensional, tapi membeli buku ini sama dengan mendukung pergerakan akar rumput. Seperti kalau yang saya kelola sendiri, Perpustakaan Jalanan Bekasi, seperti yang teman-teman yang sedang di sini namanya Perpustakaan Kampung Baru, dan satu lagi adalah Bekasi Menolak Lapar. Wih. Dan selebihnya kita saling menguatkan di antara satu komunitas. Ketika komunitas kita butuh buku, kita coba support. Ketika komunitas itu lagi membangun rumah baca, kita support di situ. Ketika komunitas itu sedang membutuhkan permainan edukatif, kita coba bantu, dan pastinya sangat-sangat mendukung buat teman-teman yang mau memulai. Karena memulai itu lebih sulit ketimbang mengkonsistenkan. Walaupun menjadi konsisten itu hal yang sulit, tetapi kalau kita udah mulai itu udah luar biasa. Jadi tinggal dihubungin di mana? Dihubungin Di WhatsApp bisa. boleh di WhatsApp. Nomornya yang di bawah itu ya. Iya, di bawah. Siap. Di bawah ini Iya. ada nomornya nanti. Pokoknya tapi dan dapat poster itu bertanda tangan para ilustrator, tanda tangan saya juga, sama pembatas buku, Oke. dan satu buah stiker. Wih. Oke, makasih Mas Bayu. Sama-sama. Ada pesan? Ustaz Aman. Ada kata-kata Mas Bayu atau pesan? Menjadi pemuda hari ini peka aja dulu. Ada peka. Oke Mas Bayu, makasih. Sama-sama. Bicara tentang apa buku lu, Bay? Lebih ingin meningkatkan cara berpikir. Contohnya gini, ketika kita menemu sampah di jalan, sebagai individu yang ingin berbuat baik, kita mengambil sampahnya. Tapi kita jangan melakukan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Kita harus tahu hulu dan hilirnya. Dari mana awal itu sampah ada di jalan, kita pasti mencari penyebabnya. Oh, dari si A. Nah, di situ kita, pola pikir kita baru udah meningkat ke kritis, bahwa kita harus mengedukasi si A itu biar dia tidak membiasakan buang sampah di jalan. Itu sih konteks buku saya tuh sebenarnya ke situ. Isi hati, kegelisahan dituangkan di situ. Iya, menyangkut buku gado-gado lah. Kegelisahan ketika jadi manusia dibanding-bandingkan. Tapi nggak apa-apa sih kalau compare ke hal yang positif.
intinya kita jadi pemuda, tapi pemuda yang positif. Udah itu aja. Terserah mau jadi apapun bebas, yang penting kita positif bareng-bareng. Tidak ada arahan untuk jadi pemuda yang revolusioner, untuk mereka membuat satu langkah individu dan menjadi suatu kelompok nantinya. Nggak ada karena Belum ada ke arah sana. Ah. Tapi punya pemikiran ke arah sana nggak? seharusnya, Nah. maksudnya makanya seharusnya saya coret itu, ya saya sebenarnya ada keraguan akan hal itu, makanya seharusnya itu, ya itu tadi pemuda sekarang tuh yang Bang Wisnu katakan nggak bisa dibuat di Kesadaran. ini nggak bisa dibuat untuk berpikir kritis gitu, agak kurang. Gue senang kalimat itu. Ada satu pembungkaman yang sistematis. Gue Iya. nggak ngerti apakah dari kurikulumnya, karena gini, menyangkut kurikulum juga menyangkut soal negara, pemerintah yang punya kewenangan, sebuah sistem. Juga dirumuskan oleh para guru-guru. Guru-guru mengajarkan sekolah tuh nggak ada. Kalau kita bicara esai, bicara pilihan ganda, tidak melatih siswa untuk jiwa kritis. Pilihan ganda, siswa hanya menjawab dengan A, B, C, atau D. Esai, ya, subjektivitas jawaban ada di guru. Nggak ada sesi argumentasi, nggak ada ajaran filsafat di situ yang membuat pemikiran menjadi kritis. Iya. Nggak ada. Ini gue yakin kurikulum ini juga ada pembungkaman. Iya. Gue nggak tahu arahnya kemana ini. Tapi sebenarnya dengan adanya sekolah penggerak, kampus merdeka gitu kan, Nah, pemerintah sih sebenarnya, kebetulan kan saya lagi ikut program pemerintah nih tentang perpustakaan. Di situ sih digalakan pemuda untuk kritis sebenarnya. Tapi dalam porsi yang kritis yang beda ya. oke. Kritisnya itu mungkin ya kritisnya yang tidak mengalami suatu sistem kali. Merah malah berpikiran kotor di situ ya. Jadi orang ini ya, orang hipnoterapi gitu ya, orang psikolog gitu ya. Dia cuma ngasih warna ada 5 warna tuh, ada biru juga di situ. Di sampingnya dikosongin dulu. Siapa yang suka warna putih? Wah, Anda semangat. Pas di terakhir merah, berarti Anda berpikiran kotor. Ya, jadi ya itu permainan pikiran. Kalau menurut lu sendiri warna merah apa? Ya merah, kalaupun misalkan nggak ada berani ya, ini ya merah tuh berapi-api, jadi Karena itu petarung. harus terlalu optimis sekali ya. Berani keluar dari arus mainstream. Iya, Merah. bisa masuk akal karena nggak banyak yang mau pakai kaos merah. Maksudnya di luar merah punya kubu mereka. Di luar bicara konteks politik ya. Di luar bicara konteks politik, benar jarang sekali. Merah terlalu ngejreng, terlalu ini kalau siang-siang gitulah, banyak alasan lah orang untuk pakai merah. Menor banget kayak cewek gitu kan. Jadi banyak alasan kan. Dan merah kan warna senangannya setan katanya gitu kan. banyak apa konotasi. Nah ini juga salah satu kegelisahan anak muda saat ini. Tidak berani tampil beda. Anak muda nggak berani. Kalau kata Bang Wisnu tadi, mayoritas masih main gadget, masih susah membaca, itu benar, itu secara mayoritas emang kayak gitu. Tapi kalau secara circle itu kan bisa perlingkaran sudah terbentuk. Ya contohnya yang lagi viral lah bahwa Pandawara Group ya kan, yang baru-baru banget yang di pantai Pandeglang tuh ya kan, yang bisa mengerahkan berlapis-lapis masyarakat dan sekarang kayaknya hari kelima pembersihan. Itu kan sebuah wujud nyata bahwa pemuda sekarang tuh ingin melakukan kontribusi perubahan nyata ya. Di luar masih banyak ngomong, ini nih harusnya yang diundang ke Brownies, ini nih yang bisa masuk TV. Saya pikir sekelompok Pandawara Group berbuat suatu hal itu nggak ingin bermaksud ke arah sana kok. Dia memang terpanggil akan panggilan jiwa. Walaupun pada akhirnya itu sekarang tuh emang zaman sekarang kita perlu mengkemas, bukan mengemas ya, mengkemas diri kita di medsos. Bagian dari branding di mana yaitu Pandawara Group tuh kalau nggak dikemas kayak gitu dia nggak naik pasti, dan tidak memberikan satu propaganda. betul, itulah Fungsinya medsos itu membentuk propaganda. iya Ketika betul. kita menampilkan. Jadi total berapa buku yang dulu garap? baru dua Pemuda hari ini 1 dan pemuda hari ini 2.
Yang tahun lalu buku musik dan gerakan sosial. Nah sekarang pemuda hari ini. Emang concern ke pemuda? Kayaknya itu ya apa? Sumber yang buat ditulisnya kayak lebih mudah buat ditulis ya. Karena kan saya kayak tipikal orang yang suka mengamati. Saya apapun sering saya amati itu dan utamanya pemuda sama kayak Bang Wisnu tadi mengamati pemuda ya. Saya juga mengamati pemuda. Ada rencana nggak membuat satu karya tentang pemuda untuk lebih peka terhadap kenegaraan? Oh, Itu lebih apa ya? Lebih teman pesto lah. iya. Nah, hai Mas Bayu. Halo Misot. Mas Bayu, habis buku kedua ini kira-kira masih ada cita-cita untuk menulis buku ketiga nggak? Insya Allah ada. Tapi ya seiring waktu berjalan aja lah. Saya melihat antusias buku sekarang ini juga. Tapi kalau keinginan untuk menulis mah tetap ada sih. Oh gitu. Kira-kira tentang apa, bocorannya dong? Mungkin kemarin kepikiran mau coba-coba bikin cerpen kali ya. Cerita pendek. Iya. Awalnya mau novel, kayak ternyata mikir-mikir panjang. Wah, novel kayaknya susah. Mungkin mau coba-coba bikin cerpen. Tapi masih tertarik juga akan esai. Kayak buku yang saat ini kan lebih ke esai sebenarnya. Ini Mas Bayu, ini kan buku yang kedua tentang pemuda ya. Buku ketiga tentang pemudi gitu loh. Iya. Soalnya kan tentang pemudi. Pemudi. Ya. Harapan bangsa. Oke, makasih Mas Bayu. Sama-sama. Kalau Aziz mau nulis nggak? Nulis apaan? Apa yang lo yang disukai? Hedonisme. Wih, hedonisme. Sesma. Hedonisme. Boleh. Saya sedikit enggaknya kadang-kadang saya tulis di buku pertama, ya di buku sedikit. Tentang hedonisme. Menyentil. Oke. Soalnya ini ya, saya baru udah pikiran kemarin aja sih. Berpikir kritis itu baik, tapi memang ada segi negatifnya dari orang berpikir kritis. Dalam artian? Orang berpikir itu ini apa? Cenderung berasumsi, cenderung menduga-duga, cenderung ya gitu. Kayaknya ada hal yang, maksudnya berpikir ada hal yang nggak baik aja itu penting, tapi kadang-kadang Husnujon. suujon. Kita ini kadang paranoid enggak, maksudnya kita ya gitu cenderung bukan berburuk sangka tapi asumsi lagi, menduga-duga lagi, ini lagi gitu. Tapi itu pola-pola itu, tapi kan memang harus pola-pola yang pikiran terbangun. Tapi ya asal kita ada sebenarnya ini, ketika kita melakukan sebuah tindakan, sebuah pemikiran, kita harus punya solusi dan kita bisa mempraktekannya. Kayak saya sih sebenarnya, kayak misalkan di lingkaran saya sendiri gitu, saya nggak berani berpendapat. Maksudnya bukan artinya gimana ya, saya senangnya saya melakukan sesuatu dulu nih, baru saya berpendapat. Ada bantahan dari si pendengar, saya bantah karena saya sudah melakukan itu. Sebenarnya kayak sepele gini, kita nyuruh anak kecil sholat gitu kan, ternyata kita belum sholat, itu gimana kan? Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi Saya ada beban moral. beban moral itu sebenarnya saya terinspirasi dari film Negeri Lima Menara tuh. Kayak waktu itu santri-santrinya tuh mensolusikan apa tuh, kalau nggak salah bikin listrik kayaknya ya pas mati lampu ya, berlima bertiga tuh. Wah, sama ustadznya, kamu punya solusi, kamu harus bisa mempraktikkan solusi yang kamu. Wah, akhirnya dia bergotong royong tuh, kalau nggak salah di film itu sampai hutang kalau nggak salah ke toko-toko material atau apa untuk membuat listrik tuh, bikin genset kalau nggak salah, biar listriknya stabil gitu. Dan harusnya seperti itu. Ketika kita berpendapat, kita harus siap ketika ayo beraksi gitu, biar kita tidak dianggap tactless humor.